Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan proyek untuk memenuhi UTS mata kuliah Embed. Proyek yang sudah kita buat kemarin bersama kelompok dengan judul Rancang Bangun Monitoring Kebakaran Berbasis Internet of Things. Di sini kenapa kita memilih kebakaran? Karena menurut kita, kebakaran itu bencana yang seringkali mendatangkan kerugian besar, baik dalam kehidupan manusia maupun kerusakan materi. Untuk mendeteksi kebakaran sejak dini sangat penting guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam era teknologi yang semakin maju, Internet of Things atau IoT telah menjadi inovasi yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keselamatan. IoT memberikan potensi besar untuk meningkatkan deteksi kebakaran dan respon terhadapnya. Penggunaan IoT dalam merancang bangun pendeteksi kebakaran adalah solusi yang cerdas untuk mengatasi masalah kebakaran. Dengan memanfaatkan sensor-sensor cerdas yang terhubung ke internet, perangkat pendeteksi kebakaran berbasis IoT dapat secara efisien memantau kondisi lingkungan dan mendeteksi kebakaran sejak dini. Hal ini memungkinkan respon cepat dan tepat sehingga dapat menyelamatkan nyawa, harta benda, serta lingkungan. Dasar permasalahan yaitu 1. Keterlambatan dalam deteksi kebakaran, 2. Keterbatasan jangkauan, 3. Keterbatasan akses data, 4. Tingginya kecenderungan kesalahan alarm, 5. Pengelolaan daya yang tidak efisien, 6. Keterbatasan pemantauan dan analisis data, 7. Dampak perubahan iklim. Dalam kita merancang proyek ini, yang pertama kita menggunakan Walkway. Walkway sendiri merupakan sebuah simulator berbasis online yang memiliki berbagai fungsi untuk mempermudah kegiatan merancang perangkat elektronik di berbagai bidang tanda adanya alat penunjang pembuatan proyek. Kemudian yang kedua adalah Blink, aplikasi untuk iOS dan OS Android untuk mengontrol Arduino, Node MCU, Raspberry Pi, dan sejenisnya melalui internet. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat hardware, menampilkan data sensor, menyimpan data, visualisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, ESP32, yaitu microcontroller yang dikenalkan oleh Expressive System, merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Pada microcontroller ini sudah tersedia modul WiFi dalam chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. Alat selanjutnya yaitu flame sensor. Flame sensor merupakan komponen elektronika yang memiliki fungsi dapat mendeteksi nyala api dengan panjang gelombang 760 sampai 1100. Selanjutnya itu DHT22 sensor. Sensor DHT22 adalah salah satu jenis sensor suhu dan kelembapan yang digunakan dalam Internet of Things atau IoT. Sensor ini dapat mengukur suhu dalam rentang minus 40 hingga 80 derajat Celcius dengan akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius serta kelembapan dalam rentang 0 hingga 100% dengan akurasi kurang lebih 2%. Alat selanjutnya buzzer, merupakan komponen yang menghasilkan suara. Kemudian ada modul kontrol, adalah komponen mengatur frekuensi dan durasi suara yang dihasilkan oleh buzzer. Ini adalah flowchart perangkatnya, Pak. Ini ada flowchart untuk pendeteksiannya. Misalkan ini ada masuk, kemudian ada inisialisasi dulu, kemudian dihubungkan ke internet. Jika tidak terhubung internet, maka dikembalikan lagi ke inisialisasi. Tapi jika terhubung internet, maka dimonitoring, sensornya dimonitoring. Jika terdeteksi ada sensor api atau sensor suhu, maka akan diteruskan. Jika tidak ada, maka kembali lagi ke monitoring sensor. Jika terdeteksi sensor api, sensor suhu yang suhunya lebih dari 25 derajat Celcius, maka LED merah menyala, buzzer berbunyi. Jika sensor yang terdeteksi adalah lebih dari antara 16 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, maka LED hijau menyala. Sedangkan jika suhu yang terdeteksi kurang dari 16 derajat Celcius, maka LED biru menyala. Kemudian seperti itu, Pak. Kemudian blink, kemudian selesai. Ini adalah rangkaian perangkat keras IoT.
Rangkaiannya terdiri dari ada DHT22, buzzer, kemudian flame sensor, ada ESP32, kemudian ada 3 lampu LED yang berwarna biru, hijau, sama merah. Selanjutnya ini konsep kerja perangkatnya, Pak. Jadi ESP, film sensor, sensor DHT ke ESP, kemudian terkoneksi ke LED, ada LED merah, hijau, biru, sama buzzer. Ini ada blink aplikasi dan blink cloud, ini juga terkoneksi dengan ESP32. Selanjutnya ada source code, ini source code yang kita pakai. Ada source code untuk koneksi ke blink, ada koneksi wifi ke blink, kemudian koneksi untuk sensor. Ya, ini perintah menjalankan sensor. Apabila perintah ini dijalankan, jika flame sensor tidak mendeteksi api, maka lampu biru menyala, buzzer tidak berbunyi, blink menerangkan tidak terdeteksi api. Tapi jika flame sensor telah mendeteksi api, maka lampu merah menyala dan buzzer berbunyi, blink menerangkan terdeteksi api. Sensor yang source code selanjutnya, apabila flame sensor tidak mendeteksi api, maka lampu hijau menyala, buzzer tidak berbunyi, blink menerangkan tidak terdeteksi aman. Yang selanjutnya adalah source code untuk menjalankan sensor DHT22. Jika ini sudah dijalankan, apabila suhu di bawah 16 derajat Celcius, maka lampu biru menyala, buzzer tidak berbunyi, blink menerangkan suhu sangat dingin. Selanjutnya, source code untuk apabila suhu di atas 25 derajat Celcius, maka lampu merah menyala, buzzer berbunyi, blink menerangkan suhu panas. Yang source code selanjutnya, apabila suhu di antara 16 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, maka lampu hijau menyala, buzzer tidak berbunyi, blink menerangkan suhu normal. Yang terakhir adalah perintah untuk menjalankan outputnya, Pak. Seperti ini. Demikian, Pak, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.